Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul muhtaramat, para ustazat, para sesepuh, ibu-ibu semua, kaum muslimat yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sarapan, Bu? Alhamdulillah sudah. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin cuma kitabnya ketinggalan. Ya. Kemarin masih sekitar tentang apa, Bu? Ingat enggak? Setengah bulan yang lalu pergi haji, tentang makna sunnah. Makna apa, Bu? Sunnah. Sunnah itu menurut bahasa artinya at-thoriqah, jalan, manhaj, sistem, kebiasaan. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat sunnah, kebiasaan, tradisi, manhaj, sistem, falahu ajruha wa ajru man amila biha, baginya akan mendapatkan pahala dan pahala manakala orang lain melaksanakan. Jadi yang pertama kali membuat kebiasaan ngaji di masjid akan mendapatkan pahala baik dari dirinya maupun dari orang lain yang ikut pengajian, insya. Tapi waman sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang berbuat, menjadikan jalan, membuat jalan, membuat kebiasaan, membuat tradisi, membuat manhaj, membuat sistem, tapi sayyi'atan yang jelek-jelek. Ada orang bikin kebiasaan jelek di kampungnya. Tidak hanya jelek tapi digunakan untuk maksiat. Ada enggak? Misalnya kumpul tapi untuk judi, untuk maksiat. Itu fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha, dirinya akan mendapatkan dosa dan dosa dari orang lain yang ikut-ikutan. Jadi dosanya double. Kalau yang baik pahalanya double. Kalau orang kebiasaannya menjalankan kebaikan, ya, tradisi yang baik, adat yang baik, kebiasaan yang baik, insya Allah dapat pahala dari dirinya maupun dari orang lain. Tapi sebaliknya, barang siapa yang membuat kebiasaan, tradisi, cara, metode yang jelek,
digunakan untuk maksiat, maka dia juga mendapatkan dosa dan dosa dari orang lain yang mengerjakan. Nah, kalau sunnah menurut ilmu hadis, itu ma usnida ilaihin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn, sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik itu ucapan nabi bersabda, itu berarti sunnah, au fi'lin atau perbuatan nabi melakukan, tidak ngomong tapi melakukan, itu juga au takririn, enggak ngomong, enggak melakukan tapi menetapkan, itu juga sunnah. Nah, kemarin sudah dijelaskan sunnah menurut fikih. Kalau menurut fikih apa itu? Ma yusabu fi'luhu wala yu'aqabu tarkuhu, sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan itu semuanya makna dari sunnah. Lawannya sunnah, kalau menurut paham ahli sunnah wal jamaah, ya kan ada sunnah, ya apa ini? Lawannya bid'ah. Kalau orang membuat kebiasaan, ya, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, namanya bid'ah. Namun demikian ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Bid'ah sesuatu yang baru yang belum dikerjakan oleh Nabi, tapi ternyata baik. Contoh, dulu zaman Nabi, Quran itu enggak ada tanda bacanya, enggak ada titiknya, enggak ada harokatnya. Itu sesuatu yang baru, tapi baik. Coba kalau enggak ada titiknya, enggak ada harokatnya, bisa baca apa enggak? Yang bisa baca yang ada harokatnya aja kadang-kadang susah. Apalagi kalau sudah umur, ya Bu, matanya sudah kabur, baca mulai apa? Belereng. Kata ibu mulai belereng. Nah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Zaman Nabi enggak ada, ngada-ngadain sendiri. Itu namanya bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang dikategorikan sesat, masuk neraka. Zaman Nabi enggak ada ngarang-ngarang, apalagi urusan-urusan ibadah. Misalnya ada orang sholat subuh yang 2 rakaat diganti sendiri, saya masih sehat 5 rakaat aja. Itu namanya ngarang, nambahi sendiri. Itu namanya bid'ah. Nah, kalau begini kumpul-kumpul zaman Nabi, tidak ada kumpul-kumpul di sini, ibu-ibu semua kumpul. Tapi ini namanya sesuatu yang baru
yang hasanah, yang baik. Insya Allah dapat pahala dari Allah. Apalagi isinya adalah semuanya kebaikan. Tadi sudah baca Quran belum, Bu? Baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Baca Quran, likulli harfin asyru hasanat, setiap satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Berapa huruf? Alif lam mim. Berapa huruf? Berarti kali 10 berapa? 30. 30 kalau kali lagi 100 huruf berapa itu? 100 kali 10 berapa? Hah? Kalau ngitung duit cepat. Kalau 10 menit baca Quran dapat 5 halaman, berapa huruf itu? Dikaliin 10, Masya Allah, semuanya pahala. Baca setelah baca Quran baca sholawat. Tadi baca sholawat enggak? Kemarin udah hafal belum? Apaan kemarin? Nah, sallallahu ala yasin Ahmad al-Hadil Amin. Sallallahu ala yasin Ahmad al-Hadil Amin wa alihil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in wa alihil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Hafidhna kullal Qur'an jawidna talqal lisan fahimna haqqal bayan sabbitnahu fil janan ba'idna minasyaiton qarribna ila rahman ba'idna minasyaiton qarribna ila rahman ba'idna minasyaiton qarribna ila rahman. Ayo bareng-bareng. Sallallahu ala yasin Ahmad al-Hadil Amin. Sallallahu ala yasin Ahmad al-Hadil Amin wa alihil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in wa alihil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Man shalla alayya sholatan, kata Nabi. Man, barang siapa, shalla yang bersolawat. Man shalla alayya sholatan,
bersolawat alaiya kepadaku solatan sekali. Sallallahu biha alaihi asyara. Allah akan bersolawat kepada kita ini, kepada orang yang bersolawat 10 kali. Jadi ibu-ibu baca solawat sekali, Allah akan bersolawat kepada ibu-ibu 10 kali. Loh, kok Allah bersolawat itu maknanya apa? Kalau kita bersolawat maknanya memuji Nabi, ya Bu ya, memuji Nabi. Kalau kita bersolawat kepada mayit, ya, bersolawat itu juga termasuk solat. Nah, maknanya mendoakan. Makanya ada solat mayit. Kalau Allah yang bersolawat maknanya apa? Memberi rahmat. Memberi rahmat. Allah bersolawat kepada Nabi memuji. Kita bersolawat kepada mayit maknanya mendoakan. Kalau Allah bersolawat maknanya adalah memberi Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya Allah yusalluna 'alan nabi bersolawat kepada Allah bersolawat kepada Nabi. Pertama maknanya Allah memuji. Kalau Allah bersolawat kepada kita maknanya memberikan kalau malaikat bersolawat kepada kita maknanya memintakan ampunan. Jadi malaikat juga bersolawat. Kalau malaikat bersolawat kepada kita, malaikat memintakan ampunan. Kalau kita bersolawat kepada mayit maknanya mendoakan. Jadi kalau Allah bersolawat kepada kita berarti Allah memberi rahmat. Memberi rahmat kepada siapa? Kepada orang yang bersolawat kepada Nabi. Ibu baca solawat Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad berapa kali itu? 3 kali ya. 3 kali berarti Allah bersolawat kepada kita berapa? 30 kali. Kalau begitu Allah memberikan cucuran rahmatnya 30 kali. Dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wah, luar biasa Bu. Walaupun rezekinya sebato, insya Allah tidurnya ngorok. Ya Bu, kalau Allah memberikan rahmat kepada kita, alhamdulillah semuanya cukup, semuanya insya Allah terpenuhi. Soal duit nggak penting, tapi begitu kepingin berangkat umroh ada, kepingin ziarah wali songo kepingin beli berlian,
Kepingin beli rumah, maunya. Yang lebih penting lagi adalah Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang sifatnya batinah. Al-arzaq nau'ani. Rezeki itu ada dua, Bu. Ada yang zahirah, ada yang yang zahirah itu yang nampak. Yang nampak itu apa, Pak? Kelihatan. Rumahnya magrong-magrong kelihatan. Mobilnya kinclong-kinclong kelihatan. Istrinya moblong-moblong kelihatan. Gelangnya keroncong-keroncong itu namanya rezeki zahirah. Makan enak apa enggak? Makan durian enak enggak, Bu? Makan berapa ini? Biji, 2 biji enak, 3 biji, 1 geluntung mabok, 2 geluntung dibawa ke rumah sakit. Nikmat yang nomor 2 adalah nikmat batinah. Apa itu rezeki yang batinah? Apa itu? Yang tidak kelihatan, diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin, bisa datang ngaji, bisa bangun malam, bisa menghatamkan Al-Quran. Itu namanya rezeki yang batinah. Rezeki yang batinah itu lebih nikmat daripada rezeki yang zahira. Kalau orang sudah nikmat baca Quran, kepingin tambah, kepingin tambah, kepingin tambah, nggak apa-apa, tambah nikmat. Tapi kalau makan 1 piring, enak nggak? Tambah separuh, masih enak. Tambah lagi sepiring lagi. Nah, yang kita cari hidup ini cuma 2. Satu adalah rahmat Allah, yang nomor 2 adalah ampunan Allah. Halo, Bu? Halo? Ampunan Allah salah satu caranya memperbanyak istighfar. Di samping banyak cara yang lain. Termasuk ibu-ibu duduk di sini nih, itu adalah dosa kita diampuni oleh Allah. Halo, Bu? Dosa kita sedikit apa banyak? Banyak, cuma kita nggak tahu. Diri kita aja yang merasa dosa kita sebetulnya banyak. Seandainya dosa itu ada tandanya, 1 dosa 1 bisul ini, insya Allah saya nggak berani ceramah di sini. Karena apa? Muka saya sudah penuh bisul. Nggak kelihatan mana yang banyak dosa, mana yang kagak. Ada orang yang pura-pura kelihatannya alim padahal dosanya banyak. Ada orang yang keliaran di pinggir jalan kayaknya najis. Tatonya banyak. Ternyata dia suka nolong orang. Kita ini suka curiga sama orang-orang yang kelihatannya ahli maksiat. Begitu di masjid kelihatannya wah, orang baik-baik. Begitu dilihat orang baik-baik, rapi, tahu-tahu nyolong sandal. Ada nggak? Nah, yang diantaranya yang dapat menghapus dosa kita adalah
minta ampun dengan memperbanyak membaca Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan salihah ya Rasulullah salamun ya Rafi'asya atfata ya jiratal ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal Apaan Bu? Ya Rasulullah salamun ya Rafi atfatayaji ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal ghasirin. Kalau yang ini jangan udah hafal Bu ya? Dihafalin, besok kita baca lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.